Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdali man hajja wa i'tamar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi hari yang indah ini, masih mempertemukan kita dengan Yaumul Farah wal Istibsyar, hari sukacita dan kegembiraan. Seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia bergembira menyambut Idul Adha 1440 Hijriah yang tergambar dalam alunan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang datang dari segala arah dan penjuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap datangnya Idul Adha, kita pasti akan ingatkan kembali akan peristiwa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Bagaimana ketabahan, kesabaran, keikhlasan beliau dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun pernah kita juga mengingat bagaimana ketabahan, kesabaran, keikhlasan dan jasa sang ibu Siti Hajar yang telah membesarkan dan mendidik sang putra Ismail hingga menjadi anak yang saleh dan bahkan di kemudian hari diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Coba kita perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala Nabi Ismail alaihissalam sampai pada umur yang dianggap sanggup untuk berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyar muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam ini menunjukkan kesabaran, ketabahan hatinya serta tawakal yang kuat Subhanahu wa ta'ala. Namun tahukah kita, ucapan Nabiullah Ismail alaihissalam ini tidak akan pernah keluar dari mulutnya jika tidak atas didikan sang ibu Siti Hajar. Kenapa sebab? Karena Ismail kecil sampai beranjak remaja lebih banyak waktunya dihabiskan bersama ibunya Siti Hajar, sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim tidak tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga tidak banyak kesempatan untuk mendidik dan memelihara sang putra. Namun sayang sekali perjuangan, pengorbanan dan ujian yang dilalui sang ibu Siti Hajar selama mengasuh anaknya Ismail alaihissalam sedikit sekali dikenang dan kadang-kadang malah terlupakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari riwayat di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa di balik keberhasilan seorang anak, di balik kesuksesan seorang anak, jangan pernah lupa bahwa di situ ada jasa, ada pengorbanan, ada tetesan keringat, bahkan ada tetesan air mata seorang ibu yang tidak pernah lupa mendoakan anak-anaknya.
Oleh karenanya, di hari yang mulia ini, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengenang kembali bagaimana pengorbanan jasa-jasa orang tua kita terhadap anak-anaknya. Kenapa sebab? Karena seorang anak seringkali lupa mengasihi sayangi orang tuanya. Kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan anak dan istri kita, sehingga kita lupa bahwa kita mempunyai orang tua yang semakin hari semakin tua, semakin lemah, dan bahkan semakin tidak berdaya. Apakah kita lupa mengapa kita menjadi besar, mengapa kita mendapat pendidikan yang baik, mengapa kita memperoleh rezeki yang berkah? Demi Allah, semua itu bukanlah semata-mata karena usaha kita, tapi karena berkat doa dari orang tua kita. Di setiap sholatnya beliau tidak pernah lupa menyertakan doanya untuk kita. Di setiap malam, dikala anak-anaknya sedang tidur, beliau bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dengan tetesan air mata yang membasahi wajahnya. Ya Allah, jadikanlah anakku ya Allah anak yang saleh, yang dapat mengalirkan kepala kepadamu jika aku sudah tiada. Jadikanlah amal kebaikannya ya Allah sebagai penerang dalam kegelapan kuburku ya Allah. Jadikanlah nasibnya ya Allah lebih baik daripada nasibku. Aku tidak mengharap balasan di dunia, karena Engkau ya Allah sebaik-baik memberi balasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua dengan ikhlas mengasihi anaknya, tak pernah terpikir suatu saat anaknya akan membalas kebaikannya. Pernahkah kita menyaksikan ada seorang ayah yang rela bekerja keras di perantauan atau di tempat dia bekerja, menguras tenaga, menguras keringat, yang kumpulkan serupiah demi serupiah, kemudian setelah agak memadai yang setia dibawanya pulang untuk anak dan istrinya. Pernahkah kita juga menyaksikan ada seorang ibu yang matanya cakung karena menunggu anak yang sedang sakit? Ia rela mengorbankan apapun yang dimilikinya asal dapat melihat anak yang dikasihinya tersenyum kembali. Ada pula sepasang suami istri yang rela menghabiskan hampir seluruh umurnya dengan mengurangi makan dan minumnya di rumah agar dapat membiayai sekolah anaknya. Setelah si anak berhasil dan diwisuda, ayah dan ibunya terisak-isak menangis di kursi belakang karena terharu hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang tua seringkali menyembunyikan kesusahannya, menyembunyikan kesulitan hidupnya di hadapan anak-anaknya, karena ia tidak ingin menyusahkan anak-anaknya, ia tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Seringkali seorang ibu rela menahan laparnya, ia berpura-pura kenyang di hadapan anak-anaknya, karena makanan yang ada hanya cukup untuk mengenyangkan perut kita anak-anaknya. Seorang ayah rela bertahun-tahun tidak membeli pakaiannya, bahkan ketika lebaran sekalipun bajunya itu saja, karena uang yang ada hanya cukup untuk membahagiakan anak-anaknya dengan baju barunya. Namun kadang-kala ketika kita sudah besar, kita tidak peka terhadap kesusahan orang tua kita. Apakah selama ini kita pernah bertanya kepada orang tua kita, apakah ayah dan ibu kita sudah makan? Apakah ayah dan ibu kita sedang sakit? Apakah ayah dan ibu kita ingin sesuatu? Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man bana syab'ana bayanan wa ahadu walidayhi jaw'anan aw atshanun, hasyarallahu yawmal qiyamah jaw'anan wa atshanan." Barang siapa, kata Rasul, yang tidur di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan orang tuanya dalam keadaan lapar dan haus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalaunya pada hari kiamat kelak dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda yang mengadukan orang tuanya karena sering mengambil hartanya tanpa seizinnya. Maka Rasul pun memanggil orang tuanya. Datanglah ayahnya yang sudah tua, yang hanya mampu berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai sang ayah,
Benarkah engkau mengambil harta anakku tanpa seizinnya? Orang tua tersebut hanya bisa menundukkan kepalanya seraya berkata, ya Rasul, aku ini ya Rasul sudah tua, aku pun lemah, kini aku miskin ya Rasul. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, di saat anakku lemah, akulah yang kuat. Di saat anakku tak punya apa-apa, akulah yang berada. Dulu ya Rasul mereka mengambil harta milikku tanpa izinku, aku tidak pernah marah. Dulu mereka mengambil apa yang ada dalam kehidupanku, aku pun selalu pasrah ya Rasul. Tapi saat ini ya Rasulullah, kamilah yang lemah, dialah yang kuat. Kamilah yang miskin, dialah yang kaya wahai Rasul. Di saat aku hanya ingin mengambil makanan di rumahnya untuk membawakan ibunya yang sedang sakit di rumah, dia malah marah wahai Rasul, membentakku bahkan mengusirku keluar daripada rumahnya. Berlindung Allah Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, anta wa malu kaliyabi. Ketahuilah wahai pemuda, jangankan seluruh hartamu, dirimu pun adalah milik ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang ayah rela bekerja keras, bekerja panas kepanasan, hujan kehujanan, dan menghidupi kita anak-anaknya agar bisa sekolah yang tinggi, agar bisa nasibnya lebih baik daripada orang tuanya. Maka ketahuilah, setiap tetesan keringat yang keluar dari wajah ayah kita dengan penuh keikhlasan tidak akan bisa kita gantikan dengan emas berlian, bahkan Rasul dengan dunia seisinya sekalipun. Maka demi Allah, seluruh amal tidak akan diterima oleh Allah. Salatmu, puasamu, zakatmu, bahkan hajimu sekalipun, walaupun sah pada zahirnya, selama engkau tidak memuliakan orang tuamu, karena kunci keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhullah fi suhil walidain. Keridhaan Allah itu kata Rasul tergantung pada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka bersyukurlah yang pada hari ini orang tuanya masih hidup. Pandanglah wajahnya selagi kita masih bisa, minta ampunlah kepadanya, ciumlah tangannya, sebelum nanti kita akan menyesal setelah mereka sudah tiada. Barangkali kita sering berdusta di hadapannya, membangkang perintahnya, perkataan yang sangat menyakitkan hatinya, yang mana kata Rasulullah SAW, ma min waladin barin yanzuru ila walidayhi nazratan rahmatan illa kataballahu lahu bi kulli nazratin ajran mabrura. Qalu wa in nazratu la yawmin yatamarra. Qala na'am. Allahu akbar wa akbar. Rasul bersabda, tidaklah kata Rasulullah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia memandang wajah keduanya dengan pandangan kasih sayang, kecuali Allah akan menulis baginya dengan setiap kali pandangan satu kali hati yang mabrur. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau si anak itu memandang 100 kali sehari? Beliau menjawab, sekalipun demikian, Allah maha besar lagi maha baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang pada hari ini sudah kehilangan orang tuanya, ingatlah wajah-wajah mereka yang penuh dengan kasih dan cinta kepada kita. Kini mereka tidak bisa lagi menggemakan takbir bersama kita. Kita tidak akan bisa lagi memandang wajahnya yang ceria. Kita tidak akan bisa lagi mengulurkan tangan menanti maafnya. Kita tidak akan bisa lagi membahagiakan mereka dengan bingkisan pakaian, karena mereka telah mendahului kita ke alam baka. Hati kita pada hari ini dibalut oleh rasa rindu yang teramat dalam, karena di saat-saat bahagia seperti ini mereka berkumpul bersama-sama kita. Tapi ini semua hanya tinggal kenangan. Yang ada hanya gambar dan foto yang terpajang di dinding dan batu nisan yang tertancap di atas pusaranya.
Ya Allah, mereka semua telah kembali kepadamu. Mereka telah kembali ke kampungmu yang abadi, ya Allah. Terimalah mereka di sisimu, ya Allah, sebagai radiyatan mardiyah, hamba-hambamu yang kau ridhai. Ya Allah, di pagi hari ini mereka tidak bisa lagi berlebaran bersama kami, padahal kami sangat merindukannya, ya Allah. Pada hari ini mereka tidak bisa lagi hadir di tengah-tengah kami, padahal kami sangat mendambakan kehadirannya, ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah setiap luka hatinya, setiap tetes keringatnya dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai penghapus dari dosa-dosa mereka. Ya Allah, jadikanlah setiap tetes air matanya ketika mendoakan kami sebagai dinding penghalang yang paling jauh antara diri dan api neraka. Ya Allah, jika orang tua kami dalam keadaan sakit, maka angkatlah penyakitnya, sehatkan badannya, tinggikan derajatnya, dan muliakan akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Ya Allah, ampuni dan maafkan kami jika selama ini perkataan kami telah menyakitkan hatinya, menyinggung perasaannya, bahkan meneteskan air matanya. Ya Allah, jika tiba waktunya nanti kau memanggilnya, ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk berada di sisinya. Kami ingin kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah berada di alam barzah, lapangkanlah kubur-kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai tempat tidur yang paling indah yang pernah mereka nikmati. Ya Allah, bahagiakanlah mereka di dalam kubur-kubur mereka, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan kami pada hari ini. Dan arungkanlah kubur mereka, ya Allah, dengan wewangian doa-doa kami, dan jadikanlah kubur mereka, ya Allah, satu taman dari taman-taman surga-Mu, ya Allah. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat selalu berbakti kepada para orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Aghfir warham anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم